Tapi kalau untuk kami berdua, personally, I think kompetisi itu like cara atau a way gitu untuk better ourselves ya, untuk kayak improve ourselves. Karena kan kalau kita mau kompetisi, kita kan belajar dari materi-materinya. Dan materi-materi ini biasanya tuh jauh lebih susah ya dari yang sekolah. Kalian mengatur jadwal yang padat itu, gimana caranya? Ya tadi kan kalau Devon cerita mulai dari, belajar gitu, terus persiapan untuk lomba, terus mungkin untuk menyalurkan hobi gitu. Gimana sih cara kalian menata waktu sampai sedisiplin itu? Apa yang kalian lakukan untuk mendisiplinkan diri? Iya, jadi memang sometimes kita maybe bikin a schedule gitu on like a paper atau kayak di kalender gitu ya. Kita kayak schedulein dulu hari ini mau ngapain gitu. Atau habis sekolah ada PR apa-apa saja kita harus kerjain dulu. Tapi kalau di hari Sabtu atau Minggu ya on the weekend itu kan kita punya lebih banyak waktu spend time kayak kita punya lebih free time banyak kan. Jadi di sini adalah di saat mana kita bisa mengejar dan atau catching up ya persiapan olimpiade-olimpiade. Kalian nih sibling goals sekali sebetulnya kan, sama-sama suka matematik dan sains, sama-sama berprestasi. Sebetulnya pernah nggak sih kalian tuh saling, berkompetisi satu sama lain gitu? Misalnya nih, Devon menang salah satu kompetisi, lalu Devon misalkan bilang ke Kamishka, "Saya menang ini nih, ayo dong kamu juga," kemudian kalian saling bersaing dalam satu, kompetisi misalnya, pernah nggak sih kayak gitu? Jadi kalau ada suatu kompetisi ya, memang kita kan different level ya, different grade. Jadi saya ikut yang kelas 8 dan adik saya ikut yang kelas 7. Tetapi kita selalu support each other ya, karena memang dari kecil orang tua kami sudah bilang ke kami ya, untuk kita harus love each other ya. Karena family itu, keluarga itu nomor satu, itu sangat important. Jadi kita memang suka support each other gitu. Jadi kalau misalnya Devon won diamond ya, dan saya won silver, saya very happy for him ya. Dan saya bilang kayak good job Devon, dan mungkin Devon juga bilang good job Miska ya. Wah, luar biasa. Nah, terus kalau di satu saat misal, salah satu di antara kalian sedang down atau sedang kan ada mungkin masa-masa di mana kita kurang termotivasi untuk belajar gitu, sedang nggak mood mungkin gitu. Apa yang kalian lakukan untuk tetap saling menyemangati satu sama lain? Kalau kita sih biasanya kita motivasi each other gitu ya. Mungkin sometimes kita bisa kayak bikin apa kayak kita main game gitu, board game sebentar atau mungkin nonton TV sebentar, doing activities together untuk kayak refresh our mind gitu ya. Oke. Main games? Oke. Iya. Apa games-nya biasanya nih? Penasaran jadi. Jadi kalau untuk games biasanya kita suka main board games ya, seperti kayak Monopoly ya, dan juga Cluedo. Cluedo? Iya. Oke. Kemudian itu berarti apakah masuk dalam salah satu hobi kalian, main game Cluedo itu? Atau ada hobi yang lain yang biasanya kalian Kalau kerjakan? kalau untuk saya, hobi saya dulu sebelum ada pandemi ya, saya suka main tenis gitu. Tetapi memang Oh. berhubungan dengan ada pandemi ini sekarang saya udah nggak main lagi. Dan saya actually juga suka kayak inventing-inventing gitu pakai cardboard. Jadi, saya dulu pernah bikin, prosthetic arm yang beneran bekerja gitu, terbuat dari 100% daur ulang. Iya. Oke. Kalau Miska? Kalau untuk saya, karena saya suka banget ya dengan art and design, especially graphic design ya. Jadi saya suka membuat video inspirasi atau motivasi gitu untuk tugas-tugas sekolah. Oh, oke. Jadi kalian punya hobi yang berbeda sebenarnya Iya, ya? Kalau tadi Devon bilang suka dengan crafting gitu mungkin ya Devon iya ya? crafting. Crafting, kalau Miska lebih suka ke desain gitu-gitu Iya. ya. Kalian tuh sudah, punya cita-cita apa dari sekarang? Nanti Miska tadi kan bilang suka, ngedit gitu, sesuatu yang berhubungan dengan art. Cita-citanya apakah ada hubungannya dengan itu atau gimana? Iya, jadi, selain, kayak doing art and craft gitu atau kayak editing video, saya juga suka, untuk do public speaking ya dan juga kayak learning about strategi-strategi gitu. Jadi, untuk cita-cita saya, mungkin saya mau pursue my career along in politics and law ya.
Jadi Wah. memang karena kan ada banyak banget masalah-masalah di dunia kita dan saya mau menjadi, bagian darinya ya. Jadi bagian dari orang-orang yang menggunakan their voice untuk membuat suatu perubahan di dunia kita supaya dunia kita menjadi a better place. Iya. Wah. Jadi kalau untuk saya, wish I want to be like Elon Musk ya, karena memang saya suka banget gitu dengan teknologi. Teknologi itu really amazes me ya, because it really changes the way we live gitu, dan juga improve the way we do things. Misalnya seperti electric car atau solar panel, atau misalnya the development of computer dari dulu hingga sekarang, atau the GPS system, kan ada banyak lain-lainnya ya. Dari sini kan kita melihat bahwa technology really makes our life easier gitu ya, dan juga improve many aspects in our life. Jadi ini adalah alasan mengapa saya suka dengan teknologi dan hopefully one day I could pursue my dream in technology. Wah, semoga cepat sukses ya Iya. Devon ya. Tapi Devon itu kan tadi Devon cerita soal suka dengan teknologi gitu. Mungkin itu masih ada kaitannya dengan matematik kan. Iya. Apakah Devon menyukai teknologi itu karena Devon suka matematika atau Devon suka matematika karena pengen jadi Elon Musk misalnya? Mana duluan? Pertama saya suka matematika ya, dan itu mengapa saya mau cita-cita saya adalah own a tech company. Karena kan memang, teknologi is related to matematika dan saya juga suka crafting gitu kan seperti yang saya bilang tadi. Ya jadi itu mengapa saya suka teknologi. Oh, wow. Nah, kalau Miska, ini unik nih. Matematika, tapi nanti besar cita-citanya mau di bidang politics and apa tadi? Politics and law. Politics and law. Nah, itu kira-kira kalau menurut Miska apa keterkaitannya atau apa manfaatnya dari Miska sekarang belajar matematika, ikut olimpiade dan seterusnya di cita-cita Miska nanti kaitannya apa? Iya, jadi, untuk kayak mengikuti kompetisi-kompetisi matematika dan sains olimpiade, kita bukannya cuman belajar tentang matematika atau sains ya, tetapi kita juga belajar tentang kayak life lesson, seperti kayak kita harus dedikasi atau persistence. Jadi itu semua actually kita belajar dari kompetisi ya. Jadi for example, kalau kita lagi mau belajar untuk suatu kompetisi, kita harus, stay committed ya atau kita harus kayak dedicated. Jadi kita akan, melakukan apa saja yang kita harus untuk ya belajar dengan baik ya dan juga, for example persistence ya. Jadi kalau di suatu kompetisi, kita, ada suatu, question yang kita tidak tahu, kita harus stay, kita nggak boleh give up, kita nggak boleh nyerah langsung. Kita harus coba lagi and try our best. Jadi ini actually juga bisa di-apply to our real life ya. Manfaat dari kalian ikut kompetisi, kemudian belajar matematika di kehidupan sehari-hari itu sebetulnya banyak begitu ya manfaatnya. Luar biasa. Pesan-pesan mungkin untuk para sobat belajar yang nonton nih di rumah. Siapa dulu ya? Mungkin Kak Tiara ke Miska dulu deh. Kan matematika itu ada sebagian orang yang sangat menyukai, tapi ada juga orang lain yang mereka butuh motivasi lebih gitu ya untuk bisa menyukai matematika. Nah, Miska punya pesan apa nih buat sobat belajar di rumah biar teman-teman itu lebih suka dengan matematika? Iya, jadi, memang maybe sometimes matematika itu lihatnya kayak scary gitu ya atau kayak challenging banget. Tapi it's actually fun ya. Challenging itu kan bikin kita lebih mau tahu bagaimana untuk actually solve the question ya. Dan juga, kita harus believe in yourself ya, percayalah, diri sendiri dan dream high. Jangan takut untuk bermimpi dan jangan takut untuk gagal. Dan juga yang paling penting ya, kita harus bersyukur dan be grateful untuk apa yang kita punyai dan appreciate semua orang yang ada di hidup kita. Baik itu adalah orang tua, keluarga, guru-guru, teman-teman, siapapun itu kita harus appreciate ya karena they are actually a part of our life, a very important part. Ya, luar biasa. Nah, kalau Devon, mungkin Kak Tiara mau minta Devon untuk kasih pesan-pesan juga untuk sobat belajar di rumah yang sekarang mungkin sedang mempersiapkan diri mereka untuk ikut lomba-lomba nih ke depan. Bisa kasih semangat nggak buat sobat belajar di rumah? Iya, kalau untuk saya mau mengajak semua anak-anak generasi muda Indonesia untuk terus semangat ya untuk berprestasi. Jangan takut untuk mencoba gitu, jangan takut untuk gagal. Melainkan kita harus bisa rajin belajar gitu ya.
dan agar kita bisa mengembangkan bakat dan kemampuan kita untuk meraih goal kita juga. Ya, luar biasa sekali nih Mishka sama Devon. Sekali lagi selamat untuk Mishka dan Devon untuk semua prestasinya. Dan Kak Tera doakan semoga kedepannya kalian tetap terus semangat dan juga tetap terus bisa menggapai cita-cita kalian sampai ke depan ya. Dan juga terima kasih banyak sudah mengharumkan nama Indonesia di ajang internasional. Dan seperti yang tadi Mishka bilang, tetap selalu mengapresiasi, bersyukur ya, selalu semangat belajar dan juga berdoa. Sukses untuk Mishka dan Devon. Terima kasih. Dan terima kasih sudah hadir di acara podcast Ditjen PAUD Dikdas dan Dikmen, dan semangat terus untuk kedepannya. Terima kasih Oke, juga ya makasih. Kak untuk sudah undang kami di acara ini untuk membagi pengalaman kami. Terima kasih banyak. Baik Sobat Belajar, cukup sampai di sini perbincangan kita pada kesempatan ini. Ikuti terus dan jangan sampai ketinggalan episode podcast lainnya, karena banyak sekali perbincangan seru dan info menarik yang bisa kalian dapatkan. Untuk Sobat Belajar, jangan lupa untuk terus menjaga protokol kesehatan ya, dan lakukan 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan membatasi mobilitas di luar ruangan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube kita di Ditjen PAUD Dikdasmen. Saya Tiara Gusman undur diri, salam sehat, selamat beraktivitas, dan salam berani belajar berubah.